Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu Jangan Khawatir Hatimu. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan, memohon pimpinan dan pertolongannya. Mari bersama kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan segala syukur kami oleh karena berkat dan anugerah yang senantiasa, yang setiap hari, setiap saat kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Juga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau hendak berbicara kepada kami, Engkau hendak menyapa kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan yang hendak merenungkannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, memimpin kami dan menolong kami di dalam kami merenungkan serta menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, Anak Tunggal Allah yang lahir, yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Kitab Yesaya pasal 41 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 14 sampai dengan ayat 20 yang demikian sabda Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sesara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka yang kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperlihatkan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Khawatir, rasa cemas itu bisa dikatakan perasaan yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah merasa yang namanya khawatir, pasti pernah merasakan yang namanya cemas. Karena itu adalah bagian dari keutuhan manusia. Malah terasa aneh jika ada orang yang tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa cemas. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu akan mungkin terkesan ceroboh dan tidak hati-hati di dalam menjalani kehidupannya. Karena ia merasa selalu pede dengan apa yang dijalaninya. Ia tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas dengan apa yang akan datang kepadanya. Sehingga bisa jadi dia orang yang kurang prepare atau kurang persiapan, kurang berjaga-jaga. Dan kita yang merasakan khawatir, merasakan cemas, yaitu sesuatu yang wajar bagi kita. Akan tapi menjadi persoalan ketika kemudian kekhawatiran itu melebihi batas kemampuan diri kita. Kita khawatir akan hari esok yang belum terjadi.
kita kemudian membayangkan sesuatu yang besar terjadi di depan kita. Kita jadi overthinking, kalau bahasanya anak muda. Kita berpikir macam-macam, kita berpikir tentang, wah besok gimana. Dan akhirnya kekhawatiran yang dengan kata besok gimana, itu kemudian seolah-olah membuat diri kita itu merasa sangat kecil. Karena menghadapi ketakutan atau kecemasan yang lebih besar daripada kita tentang hari esok yang belum terjadi. Artinya bahwa kekhawatiran itu bisa saja terjadi. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi. Lalu bagaimana kita hendak mengolahnya atau mengolah kekhawatiran itu? Teks yang kita baca saat ini atau kita renungkan bersama pada saat ini yaitu dari kitab Yesaya, merupakan satu tulisan dari Deuteronomi Yesaya atau Yesaya kedua dikatakan ketika bangsa Israel sedang dalam tanah pembuangan, sedang di Babel, dalam keadaan mereka dibuang atau dijajah begitu, menjadi orang asing di negeri orang, mungkin dengan rasa takut, mungkin dengan rasa cemas dan dengan rasa minder karena mereka harus berada di tanah orang asing. Kemudian Allah melalui Nabi Deuteronomi Yesaya ini mengatakan bahwa hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Bisa kita lihat bahwa cacing dan ulat. Biasanya yang dipakai perumpamaan untuk mengatakan bahwa orang itu cerdik, orang itu pintar, orang itu punya sesuatu yang baik itu biasanya diperumpamakan dengan ular. Karena ular itu diibaratkan sebagai hewan yang pintar, hewan yang cerdik. Begitu. Tetapi cacing dan ulat itu menjadi sebuah atau hewan, seekor hewan yang tidak punya kemampuan yang lebih. Dia hewan yang kecil dan mungkin dianggap tidak berguna pada waktu itu. Dan Yakub dan Israel diibaratkan sebagai cacing dan juga ulat, hewan yang tidak punya arti yang lebih. Mau mengatakan bahwa dalam kondisi mereka saat itu ketika mereka dijajah, mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan apa-apa. Tetapi Allah menekankan kepada mereka bahwa meskipun mereka adalah cacing, meskipun mereka diibaratkan sebagai ulat, tetapi Allah mengatakan bahwa aku akan menjadikan engkau sebagai pengirikan. Pengirikan itu kita tahu bahwa pengirikan itu sebagai alat dalam peternakan atau pertanian di sana pada waktu itu. Sebagai alat yang kunci untuk mengembangkan sebuah pertanian di sana. Dan ditambah lagi bahwa Allah mengatakan bahwa aku akan kemudian mengeluarkan air. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan orang yang kehausan. Aku akan memberikan air kepada mereka. Allah mau menjadi pengharapan bagi mereka. Allah mau menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka tidak tahu ketika mereka di Babel itu apakah mereka akan keluar dari Babel nantinya. Apakah mereka akan kembali ke tanah Yerusalem. Mereka tidak tahu. Tetapi Allah menjanjikan itu. Dalam ketidaktahuan mereka, Allah punya satu pengharapan bahwa besok kamu itu akan aku selamatkan. Besok engkau akan kembali ke sana dan engkau bahkan akan mengalahkan mereka, musuh-musuhmu. Engkau akan membuat mereka terporak-poranda, mereka akan kemudian bertaburan dan lain sebagainya. Menekankan kepada kita bahwa kita mungkin punya ketakutan, kita mungkin punya kekhawatiran, kita mungkin punya kecemasan yang di awal saya katakan bahwa itu manusiawi. Tetapi harus ingat bahwa kita tidak tahu hari esok. Ketika kita sudah mati oleh karena ketakutan kita sudah mati oleh karena kekhawatiran kita tentang hari esok, dan kita sudah mati saat ini, maka mungkin besok akan menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Kita sama-sama tidak tahu tentang hari esok, tetapi yang kita tahu adalah bahwa pengharapan Tuhan dan janji Tuhan kepada bangsa Israel juga dihidupi oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini. Kita mungkin punya banyak pergumulan yang membuat kita cemas, membuat kita takut tentang mungkin keluarga saya nanti ke depannya seperti apa, anak saya nanti sekolahnya seperti apa, anak saya nanti ini lulus besok harus cari sekolah lagi untuk biayanya bagaimana, ini nanti saya harus ngurus ini itu dan lain sebagainya, nanti pekerjaan saya bagaimana, usaha saya bagaimana. Ketika kita cemas tentang hal itu wajar. Justru kecemasan itu membuat kita berpikir lebih kreatif. Kecemasan atau keraguan atau kekhawatiran itu membuat kita berpikir lebih luas untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tetapi jangan sampai kemudian kekhawatiran kita itu mengalahkan janji Tuhan bahwa Dia pun menyertai kita saat ini, Dia juga yang menyertai kita ke depan.
Allah yang menyertai bangsa Israel dalam pembuangan, Allah juga yang menyertai kita dalam pergumulan dan kecemasan kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita katakan kepada hati kita, jangan khawatir hatiku, dan kita tatap hari esok dengan satu kehati-hatian, dengan satu tetap berjaga-jaga, tetapi bukan dengan ketakutan, melainkan dengan satu kepercayaan bahwa Allah menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala ketakutan kita, kecemasan kita kepada Tuhan, dengan tetap percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita di hari depan, sehingga kita tidak perlu dimatikan oleh karena kekhawatiran dan ketakutan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami punya banyak masalah, kami punya banyak pergumulan, yang seringkali situasi itu membuat kami menjadi khawatir tentang hari-hari kami ke depan, khawatir tentang keluarga kami, khawatir tentang anak-anak kami, khawatir tentang kehidupan kami dengan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, sekolah kami, dan kami punya banyak sekali kekhawatiran. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau menyatakan janji-Mu kepada bangsa Israel di tanah pembuangan, dan janji itulah juga yang kami hidupi dalam pergumulan kami saat ini. Kami tahu bahwa dengan kekhawatiran itu membuat kami bisa lebih berhati-hati, berpikir lebih kreatif, dan bisa kami lebih berjaga-jaga. Tetapi tidak jarang juga kekhawatiran itu mematikan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa mengelola kekhawatiran kami. Dan kami mengatakan kepada hati kami masing-masing bahwa jangan takut hatiku. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan perjuangan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam pergumulan dan kecemasan kami, kekhawatiran kami, kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya, yang mungkin saat ini juga merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan tentang pengobatannya, tentang upaya-upaya kesehatan yang masih juga terus diupayakan, tentang kesembuhan yang masih terus diperjuangkan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Amin Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Grusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dan menopang mereka. Di dalam kekhawatiran mungkin, di dalam segala upaya yang mereka lakukan, dalam ketakutan mereka, kiranya kasih-Mu, kiranya berkat Tuhan boleh mereka rasakan, dan itu memberikan ketenangan dalam hati mereka di dalam memperjuangkan kesembuhannya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada dalam segala keberadaan mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka juga. Di dalam masa tua mereka, mungkin mereka juga merasakan kekhawatiran tentang hari-hari yang mereka jalani oleh karena kelemahan fisik dan yang lainnya. Tuhan kiranya Engkau juga mengaruniakan kedamaian-Mu, mengaruniakan ketenangan dari Tuhan, supaya orang tua kami ini dalam segala keberadaan mereka tetap merasakan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami menyerahkan segala apapun yang saat ini sedang kami khawatirkan dan kami bingungkan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap langkah kami ke depan. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.